Silakan duduk, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sesuai dengan tema utama dari gereja ini, yaitu berkaitan dengan doa, saya akan mengambil satu topik khotbah atau judul khotbah, yaitu doa supraterestrial yang diambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-11. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11 tentang doa supraterestrial. Tetapi sebelum saya menjelaskan ayat-ayat ini, saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan latar belakang surat daripada Filipi ini. Jadi surat Filipi ini disebut juga sebagai salah satu surat penjara. Surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Oleh karena pemberitaan Injil, dia dipenjara oleh karena pembelaan Injil yang dia lakukan. Dan surat ini secara khusus ditulis untuk jemaat yang ada di Filipi, termaksud seluruh penilik maupun diaken-diaken jemaat. Jemaat di Filipi ini memiliki hubungan yang sangat khusus sekali dengan Paulus dan memberikan kesan yang sangat mendalam. Karena jemaat-jemaat di Filipi ini, saudara, mereka itu begitu perhatian dengan keadaan Paulus dan peduli apa yang sedang dihadapi oleh Paulus. Bahkan mereka mengirimkan Epaphroditus untuk mengurus segala kebutuhan yang dibutuhkan Paulus dalam penjara. Itu sebabnya Paulus begitu berkesan dengan jemaat ini, begitu kepedulian mereka, kasih mereka begitu besar, bahkan mereka sebagai mitra utama yang mendukung Paulus di dalam pemberitaan Injil dan pembelaan Injil. Itu sebabnya ini menjadi spesial bagi Paulus, jemaat ini. Namun di balik semua itu, saudara, ada ancaman di dalam jemaat Filipi ini. Adanya tantangan dalam jemaat Filipi. Jadi munculnya perselisihan di antara tubuh Kristus ini. Perselisihan yang dapat mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Dan juga ajaran-ajaran palsu, terutama Yudaisme. Ya, pengajaran Yudaisme yang mau kembali kepada hukumnya Musa, hukum Taurat. Itu sebabnya bagi Paulus penting untuk menulis surat ini. Dia memberikan nasihat, dia memberikan petunjuk, dorongan, dan dia tuliskan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka bersikap dan bertindak. Semua harapan-harapan ini Paulus tuangkan di dalam doanya. Jadi inilah doanya, saudara, dicatat di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita sama-sama buka dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan, saudara, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci, tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah doanya Paulus. Harapan Paulus yang dia masukkan di dalam doanya. Di situ dia katakan, semoga kasihmu melimpah. Saudara-saudara, bukan berarti bahwa Paulus masih meragukan kasih orang-orang Filipi ini, enggak. Bukan berarti bahwa Paulus masih merasakan kasihmu itu masih kurang, bukan. Tetapi Paulus di sini hanya ingin menekankan bahwa tindakan kasih kalian kepada aku, tindakan kepedulian itu tidak cukup hanya sekedar kasih saja. Kasih itu tidak cukup, ya, tetapi harus disertai dengan motivasi yang benar.
Sebab Paulus tidak meragukan kasih mereka. Itu dicatat di dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8, saudara. Saya bacakan buat saudara. Dia menulis begini, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Karunia yang diberikan Allah kepada Yesus adalah menjadi penginjil buat orang-orang non-Yahudi. Dan orang jemaat di Filipi mengambil bagian di dalam tugas-tugas itu, menyokong Paulus. Dan kemudian di sini dikatakan dalam kasih karunia yang diberikan, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semua. Jadi Paulus nggak ragu dengan kasih mereka, dengan tindakan mereka. Tetapi masalahnya, yang Paulus ingin tegaskan adalah bahwa kasih saja tidak cukup, harus disertai dengan motivasi yang benar, saudara. Kan banyak orang mengasihi dengan motivasi yang salah, betul enggak? Iya kan? Ada yang mengasihi tapi ada maksudnya juga, begitu kan? Iya kan? Amsal pasal 19 ayat 4 itu memberikan peringatan kepada kita, mengajarkan kepada kita. Amsal 19 ayat 4 mengatakan begini, saudara. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini kasih berdasarkan motivasi yang salah, betul enggak? Ya, kalau orang Betawi bilang ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang, begitu ya. Itu peribahasanya Betawi, saudara. Tapi kalau peribahasa yang benarnya apa, saudara? Ada udang di balik kue tiaw, ya. Kalau batu masih biasa, ini dibalik kue tiaw, saudara. Kelihatannya bagus, tapi sebenarnya ada maksud tertentu, saudara. Jadi kasih itu harus disertai motivasi yang benar dan harus tulus, harus murni dan tidak bisa juga dengan cara yang salah. Harus dilakukan juga dengan cara yang benar. Ya, harus dilakukan dengan cara yang benar. Sebab begini, saudara, di dalam jemaat di dalam Filipi itu, ternyata ada jemaat-jemaat yang memang punya motivasi yang salah. Itu dicatat dalam ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-18. Di dalam Filipi 1 ayat 15-18, Paulus menulis begini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, memberitakan Kristus karena perselisihan. Jadi dengki di sini maksudnya sebenarnya iri hati, saudara. Iri hati, ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena iri hati dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu ataupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita sekalipun di penjara. Sekalipun disalahartikan, memperberat beban dia. Dan di situ dikatakan tentang itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Ini adalah apa yang Paulus sampaikan, bahwa ada orang-orang yang melayani itu bukan dengan kasih tapi dengan iri hati dan perselisihan. Jadi kalau saudara baca di dalam surat-surat Korintus, di dalam suratnya Yohanes, itu ada orang-orang dalam gereja yang pada rebutan jabatan, saudara. Ya, ada rebutan. Diotrefes di dalam surat Yohanes, dia mengatakan surat Yohanes yang dikirim ke jemaat disembunyikan, tidak dikasih ke jemaat karena dia ingin menjadi yang terkemuka. Nah, ini mungkin maksudnya seperti itu, saudara. Ya, pada ingin dihormati, pada ingin dinilai melayani Tuhan, pokoknya mendapat penghormatan. Nah, Paulus mengatakan enggak begitu. Tapi Paulus sendiri, walaupun mereka punya motivasi yang salah seperti itu, selama mereka memberitakan Kristus dengan benar, artinya masalah di sini sebenarnya bukan masalah doktrin, saudara. Kalau masalah doktrin, Paulus sangat keras sekali.
tadi saya katakan ada tantangan dalam jemaat Filipi, yaitu ajaran Yudaisme. Dia katakan begini, hati-hati terhadap anjing-anjing. Wah, itu keras sekali karena mereka mengajarkan doktrin yang salah. Itu keras Paulus, tapi di sini kelihatannya bukan masalah doktrin, ya. Jadi dia tidak menyinggung soal doktrin, tapi motivasinya, ya. Dan kemudian dikatakan orang-orang ini untuk kepentingan diri sendiri. Jadi memperberat bebannya Paulus di dalam penjara, udah di penjara, mikirin lagi begitu, ya, disalah lagi, difitnah lagi. Wah, kalau saudara baca di dalam Korintus juga begitu. Paulus itu cuman beraninya kalau ada begitu. Apa dia benar-benar rasul? Itu jemaat di Korintus, saudara. Jadi Paulus ini udah berbuat benar, di penjara, terus disalahartikan, dimusuhin, dianggap berbohong. Tapi Paulus tetap berkata, aku akan bersukacita dan tetap bersukacita selama Kristus diberitakan. Wah, ini luar biasa. Kenapa, saudara? Karena Paulus menunjukkan dia melayani bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dia nggak peduli sama kehidupannya. Dia nggak peduli dihina, direndahkan, bahkan disalahartikan. Dia akan tetap bersukacita karena Paulus fokusnya pada kemuliaan Kristus. Ketika dia melayani, dia fokus untuk memuliakan Kristus, memuliakan Allah. Itu sebabnya Paulus mengajarkan, kasih itu biarlah melimpah, dilandasi dengan pengetahuan yang benar dan pengertian yang mendalam. Jadi nggak sembarang melakukan kasih itu, ya. Kasih dengan motivasi yang benar dan cara yang benar pula. Lagi pula begini, saudara, kalau bicara tentang kasih, kan semua agama mengajarkan kasih, ya. Semua agama mengajarkan kasih. Semua agama mengajarkan untuk kita berbuat baik. Semua agama mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama. Supaya kita juga memperhatikan satu dengan yang lain. Tetapi masalahnya, saudara, ada motivasi apa di balik semuanya itu melakukan kebaikan-kebaikan itu? Mereka melakukan kebaikan supaya diselamatkan. Mereka berbuat kebaikan supaya dijauhkan dari karma buruk, menerima karma yang baik. Mereka berbuat kebaikan supaya diampuni dosa-dosanya. Atau mungkin supaya berkenan kepada Allah. Fokus kepada dirinya sendiri. Inilah bedanya kekristenan, saudara. Kekristenan berbuat baik itu bukan supaya kita selamat. Bukan supaya kita berkenan kepada Allah begitu. Bukan supaya kita berbuat baik itu supaya kita nggak mendapat karma buruk. Tetapi kita berbuat baik, Paulus katakan itu di dalam ayatnya yang ke-11. Itu adalah buah-buah dari keselamatan yang dikerjakan Kristus di dalam kamu. Seandainya Kristus tidak ada di dalam kamu, kamu hanya berbuat baik untuk supaya kamu diselamatkan. Tapi karena kamu diselamatkan, berbuatlah hal-hal yang baik memuliakan Allah. Maksudnya begitu, saudara. Jadi artinya begini, saya nggak bahas dulu ayat 11 ya. Jadi begini, saudara. Jadi Kristen itu di sini motivasi, sebab Kristen itu dibenarkan oleh karena iman. Jadi sebagai buah keselamatan. Nah, kalau kita melihat di sini, coba kita fokus ke dalam bagian yang kedua. Di situ dikatakan semoga kasihmu itu melimpah. Ya, jadi bertambah-tambah, ditambahkan terus sampai meluap dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, sekiranya saudara bisa membaca di dalam bahasa aslinya, saudara mengerti di dalam struktur bahasa aslinya, konstruksi penggunaan tata gramatika di dalam bahasa Yunani, saudara akan menemukan satu hal, yaitu bahwa Paulus menggunakan struktur ini secara khusus memiliki makna teologi yang sangat penting, yang disebut supraterrestrial localities. Artinya kata-kata ini sedang menunjukkan lokasi melampaui dunia, menunjukkan lokasi bukan di dunia ini, tetapi hal-hal yang sorgawi, hal-hal yang rohani. Itu sebabnya
Paulus mengatakan di sini bahwa kasih itu harus didasari dengan hal-hal yang bukan hanya menurut dunia ini, tetapi menurut hal-hal yang surgawi. Hal-hal yang sifatnya terestrial, di luar daripada dunia ini. Melampaui segala akal yang ada di dunia ini, melampaui segala hikmat yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Paulus mengajarkan bahwa motivasi inilah, bahwa kita melayani, kita mengasihi, bukan karena untuk menguntungkan diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Dan ini yang disebut dengan doa terestrial itu, saudara. Sebab Paulus itu bukan mengajarkan bahwa kita harus memisahkan antara hal duniawi dengan hal surgawi. Tidak, Paulus tidak mengajarkan perbedaan seperti itu, saudara. Seolah-olah dikit-dikit agama, dikit-dikit agama begitu, akhirnya jadi mabok agama begitu ya. Bukan, Paulus tidak mengajarkan dikotomi yang seperti itu, saudara. Tetapi Paulus ingin mengajarkan bahwa sebenarnya apa yang kita imani itu harus diwujudkan dalam tindakan kita, kehidupan kita sehari-hari. Bahwa tindakan kita sehari-hari itu harus mencerminkan apa yang kita imani. Sebab pada hakikatnya manusia itu kan egois, saudara. Enggak setuju? Setuju enggak? Hakikatnya kita semua itu egois. Kita memilih apa yang menyenangkan hati kita, betul ya? Kita memilih apa yang kita suka. Itu sifat hakikatnya, apalagi setelah jatuh ke dalam dosa, saudara. Mereka tidak lagi mengenal kebenaran. Bagaimana kita mendapatkan apa yang kita ingini. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, murid-muridnya kan tertidur. Yesus berkata apa, saudara? Dikatakan begini, saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu sifat manusia, saudara. Tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Itu sebabnya kita harus mematikan kata Yesus itu, Paulus mengajarkan mematikan keinginan daging. 1 Yohanes 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi Paulus tidak mengajarkan, tapi karena memang sikap manusia itu adalah egois, fokus pada dirinya sendiri. Nah, ini yang harus hati-hati. Itu sebabnya kita jangan lupa bahwa kita juga harus mempetikkan sesuatu hal yang rohani juga, ya, hal yang spiritual juga. Dan ini persis seperti yang Yesus katakan berkaitan dengan benih yang ditabur. Saudara sudah baca perumpamaan benih yang ditabur. Ada 4 benih, saudara, hanya 1. Dikatakan Yesus yang bertumbuh ada yang 30, 60, 100. Dia adalah orang yang mendengar dan mengerti firman Tuhan. Maka dia bertumbuh 30, 60, 100. Persis seperti yang Paulus ajarkan juga. Harus disertai dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Jadi tujuannya sebenarnya, saudara, supaya kita mendapat kepekaan sensori. Kita lebih peka terhadap sesuatu, memutuskan sesuatu. Dan itu dilanjutkan di dalam Filipi ayatnya yang ke-10. Ya, di dalam ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, mengapa kasih kamu itu harus melimpah dalam pengetahuan akan kebenaran dan juga segala macam pengertian. Di situ dikatakan, sehingga kalau kamu punya pengertian yang benar dan pengetahuan akan kebenaran, maka kamu akan dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi di sini, saudara, pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian itu akan memberikan kita kemampuan, hikmat, ya. Kita akan lebih peka, akan lebih sensitif di dalam memilih. Nah, kata memilih di sini ini bukan hanya sekedar memilih, tetapi memilih setelah menyeleksi, saudara.
bukan hanya sekedar to choose, memilih, tapi to approve. Ya, makanya kalau dalam bahasa Inggris itu pakainya to approve atau to decide. Jadi bukan hanya sekedar memilih, tetapi sudah diseleksi dulu semuanya. Baru dia pilih. Dan di situ dikatakan supaya kamu bisa memutuskan mana yang baik. Nah, kata baik di sini mungkin kurang tepat ya, karena dalam bahasa aslinya itu bukan kata baik, saudara, tapi kata superior. Ya, kata yang superior. Ada bahasa Inggrisnya diterjemahkan ada yang superior, ada yang the best. Ya, kalau ESV English Standard Version itu menggunakan what is excellent, begitu. Jadi bukan hanya sekedar baik, saudara. Jadi saudara bisa memilih peka, bukan hanya sekedar yang baik, ya mengasihi ya baik, tapi baik seperti apa begitu loh, ya. Jadi lebih peka begitu. Dan di sini dikatakan memilih apa yang the best, yang superior, kalau saudara punya pengetahuan akan kebenaran dan segala macam pengertian. Ini akan membuat saudara lebih peka gitu, lebih mampu. Ya, beberapa waktu lalu saudara, saya mampir ada lewat supermarket. Wah, di situ di depan pintu masuknya itu dipajang banyak mangga, saudara. Ya, kira-kira 3 meter kali ya, mangga semua. Ya, mangganya itu kan lagi musim mangga ya. Wah, di situ ditulis sekitar 30 ribuan, saya lupa begitu. Terus di situ ditulis ya, dijamin manis sekali begitu, saudara. Dijamin manis sekali karena kita udah beli 2 kali, ada yang asem gitu ya. Yang murahan asem, saudara, tapi yang mahalan itu benar-benar manis. Terus dia tulis dijamin manis sekali. Nah, kan kita takut, wah ini bilang manis ntar asem, karena sama, hijaunya kadang-kadang sama tapi rasanya asem. Ya, akhirnya saya tanya sama mbak yang jaga, mbak ini maksudnya apa mbak? Manis sekali, maksudnya manisnya cuma sekali atau manis banget gitu loh. Ya, atau manis banget begitu. Oh enggak Pak, maksudnya manis banget. Ya tulis dong manis banget, jangan sekali gitu ya. Kalau manis sekali ya saya beli 1 begitu kan, nggak beli 1 kilo ya. Tapi karena manis banget ya udah. Akhirnya saya bilang istri saya, ya udah belilah begitu ya. Dan waktu di situ saudara kan banyak, kan nggak langsung milih ya, tapi dilihat lagi sama istri saya satu-satu begitu kan, pilih lagi. Padahal semuanya sudah dijamin manis begitu, semuanya sudah baik. Tapi kan tetap kita milih lagi kan, kita lihat, wah ini walaupun kadang-kadang salah juga, wah manis nih, ternyata bawa pulang nggak manis gitu ya. Apakah ada penyoknya gitu kan, ya ada peyotnya, ada hitamnya kan begitu. Nah itu maksudnya memilih saudara, menguji, jadi benar-benar peka kita. Ya, nah di sini dikatakan kamu bisa menguji, memilih apa yang superior, apa yang benar-benar itu excellent, ya excellent. Kenapa saudara? Sebab kalau kita memiliki kepekaan itu, maka otomatis apa yang kita lakukan dikatakan itu supaya kamu suci dan tak bercacat. Suci di sini bukannya holy saudara, ya bukan holy, bukan kudus. Suci di sini sebenarnya menggunakan istilah murni. Murni artinya tidak palsu. Ya, murni artinya tidak palsu atau tulus, tidak pura-pura. Tidak ada motivasi yang tersembunyi. Maksudnya itu saudara, ya kata suci di sini. Ya, sebab tidak menggunakan kata holy. Kalau saudara lihat bahasa Inggris nggak pakai kata holy, tapi kata pure. Jadi tindakan saudara ini, saudara akan peka dan ketika saudara lakukan, saudara itu benar-benar tulus. Saudara itu benar-benar murni dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi ini persis seperti yang Roma 12 ayat 2 katakan Paulus. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Cara berpikir kamu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, kata membedakan ini sama dengan kata memilih. Ya, dokimazo ya. Nah, jadi dokimazo itu membedakan, memilih mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pengetahuan dan pengertian kita ini akan membuat kita lebih bijaksana.
ya, lebih berhikmat ketika kita ingin memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, takut akan Tuhan. Paulus mengajarkan harus disertai dengan pengetahuan akan kebenaran. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat bicara pengertian. Jadi kalau saudara ingin memiliki pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, otomatis mau tidak ada cara jalan lain, tidak ada jalan pintas, saudara harus takut akan Tuhan. Apa maksudnya takut akan Tuhan? Saudara tidak berani melanggar perintah-perintahnya. Saudara tidak berani mengecewakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Dengan kata lain, takut akan Tuhan, saudara mau mentaati perintahnya, ketetapannya, dan melakukannya. Disinilah Alkitab menjadi hal yang sangat penting sekali. Karena Alkitab yang menjadi sumber bagaimana kita bisa tahu apa yang berkenan kepada Allah. Lewat Alkitab inilah kita baru tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang berkenan. Segala ketetapan, aturan, perintah semua ada di sini, ya. Dan ini menjadi penting. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa di situ dikatakan menjelang hari Kristus, menjelang hari Tuhan. Inilah yang disebut dengan doa teresterial, doa yang bukan hanya berhubungan dengan bumi ini, tetapi yang berhubungan dengan harinya Tuhan, dengan hari Kristus. Sebab begini saudara, seandainya apa yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan apapun yang saudara lakukan di dunia ini, entah saudara rajin beribadah, tapi dengan motivasi yang lain, saudara melakukan perpuluhan, persembahan, tapi dengan motivasi yang lain, maka semuanya itu sebenarnya akan menjadi sia-sia saudara. Kebaikan yang saudara lakukan dengan motivasi yang salah, itu tidak akan diperhitungkan pada hari Tuhan. Sebab dalam 2 Korintus, ya, coba kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat 10, ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Di situ dikatakan harinya Tuhan, saudara. Sebab kita semua harus menghadap tatah pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ya, 1 Korintus 3, 13 ayat 15. Di sini ditegaskan oleh Paulus. Sekali kelak, ya, 1 Korintus 3 ayat 13. Kita buka, ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Selanjutnya ayat 14, di situ dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Selanjutnya, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dalam api, saudara gosong nanti di sana, di sorga nanti saudara pada gosong. Hitam-hitam begitu ya. Nah, jadi nggak putih-putih lagi saudara. Nah saudara, ini jadi Paulus mengatakan inilah yang penting, bahwa kasih Anda itu harus benar-benar berlimpah-limpah, dipenuhi dengan segala pengetahuan yang benar dan juga segala macam pengertian. Seperti orang Farisi saudara. Yesus menegur orang Farisi, jangan kamu seperti orang Farisi, sebab kalau seperti orang Farisi di situ dikatakan mereka suka mengucapkan doa-doanya di persimpangan supaya orang-orang melihat dan memuji mereka. Ya, sesungguhnya upah mereka sudah diberikan, sudah dapat. Jadi ini penting bagi Paulus untuk benar-benar memahami begitu ya. Karena di dalam jemaat itu memang terjadi seperti itu. Ya, terjadi seperti itu. Jadi jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi coba kamu pikirkan apa yang akan kamu hadapi nanti pada harinya Tuhan. Ya, makanya di situ dikatakan dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, itu menunjukkan lokasi teresterial, sama seperti kalau kita bilang di dalam sorga, ya, di dalam kerajaan Allah begitu, menunjukkan tempat.
Tapi beda kalau kita bilang di dalam Kristus, di dalam Bapa, ya, itu istilahnya berbeda karena kalau dalam Kristus Bapa itu bicara personal, pribadi, tapi ini lagi bicara kata benda begitu, ya. Nah, itu sebabnya di sini Paulus mengatakan sebab pada hari Tuhan itu seperti itu. Dan di dalam ayatnya yang 11 kemudian dia mengatakan begini, Saudara. Kalau seandainya kalian itu berlimpah di dalam pengetahuan yang benar, di dalam segala macam pengertian, maka bukan hanya saudara punya kepekaan di dalam memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan ini, tapi saudara akan dipenuhi dengan buah-buah kebenaran. Buah kebenaran ini yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena kita dibenarkan, dilayakkan, itu karena bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, sehingga kita dibenarkan itu berdasarkan iman kepada Kristus. Kita dibenarkan oleh karya Kristus. Kita dibenarkan oleh iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang kemudian mendorong kita, memberikan kita kekuatan untuk kita melakukan sekalipun itu sulit. Sekalipun itu susah. Dan itu yang dilakukan Paulus. Dia melakukan kebenaran, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi apa yang dia terima? Penjara. Dan bukan itu saja, dia juga disalahartikan, dia difitnah, dia diperberat lagi dengan apa motivasi-motivasi yang buruk dari jemaat itu. Paulus bisa ngamuk, Paulus bisa marah, tapi tidak. Dia tetap memilih bahwa dia akan bersukacita dan dia akan tetap bersukacita. Sebab Kristus tetap diberitakan. Karena Paulus fokusnya bukan apa yang dia peroleh, tapi dia fokus kepada kemuliaan Kristus. Saudara tidak mungkin bisa lakukan ini kalau saudara benar-benar tidak benar-benar fokus kepada kemuliaan Kristus. Tidak mungkin, saudara. Dan bagaimana saudara dapat hal itu kalau saudara penuh dengan pengetahuan yang benar, dengan segala macam pengertian. Saudara baru punya kemampuan bukan dengan usaha sendiri. Kalau usaha sendiri, saudara, kita lawan, saudara, kita pukul, kita gebukin. Ya, kalau udah benar disalahin lagi gitu ya. Kalau udah benar terus masih juga disalahartikan, kita bisa marah gitu ya. Kita bisa kesel begitu. Tapi ya memang ini sulit. Dan satu-satunya cara adalah biarkan firman Tuhan yang bekerja. Biarkan firman Tuhan yang menguasai kita. Sehingga kita bisa dapat mengendalikan amarah kita, emosi kita, kekesalan kita. Selama itu dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara? Amin. Cuman di depan doang ini yang amin ini. Saudara masih ragu karena mungkin pengetahuan kebenarannya kurang. Karena mungkin segala macam pengertiannya kurang. Ya, jadi saudara-saudara, itu di dalam ayat 11 ini, Paulus hanya mengatakan ini hanya bisa saudara peroleh, ini hanya bisa kita peroleh kalau kita benar-benar mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan inilah yang akan mendorong kita, yang akan memberikan kita kekuatan. Jadi kekuatan yang supranatural, saudara. Bukan kekuatan sendiri. Kalau kekuatan sendiri kita nggak mungkin. Betul enggak? Kita ini kan makhluk yang emosi, begitu ya. Makhluk yang nggak sabar begitu. Tapi kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin kita bisa diubahkan. Nah, jadi saudara, lewat kajian firman Tuhan ini, saudara, kita bisa melihat beberapa kesimpulan. Yang pertama, saudara, pola daripada doa Paulus ini ya, yang diberikan kepada jemaat Filipi ini harusnya menjadi contoh buat kita juga bagaimana sebenarnya cara kita berdoa. Ya, ini sebagai contoh bagaimana kita seharusnya berdoa. Doa yang berpusat kepada Kristus. Doa yang berpusat pada kemuliaan Allah. Segala puji dan hormat dan kemuliaan soli Deo Gloria. Ya, jadi bukan hanya fokus pada diri kita sendiri doa-doa kita. Ya. Jadi bukan hanya fokus bagaimana supaya saya keluar dari masalah. Bukan hanya fokus bagaimana saya keluar dari penderitaan ini. Bukan hanya sekedar bagaimana saya bisa dihormati. Tapi lebih daripada itu, bagaimana di balik penderitaan saya, di balik persoalan yang saya hadapi, saya tetap bisa memuliakan Tuhan, saudara. Sekalipun saya menghadapi persoalan dan penderitaan,
Bagaimana saya bisa tetap setia? Bagaimana saya tetap tekun? Dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Ini doa supraterestrial, saudara. Amin, saudara. Ini doa yang melampaui segala akal pikiran manusia, hikmat manusia, melampaui apa yang ada di dalam bumi. Sebab suatu hari nanti kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Bukan untuk masuk neraka atau sorga, tapi menerima mahkota atau pahala yang sudah Tuhan sediakan. Itu yang jauh lebih penting, ya. Seperti Sadak, Mesak, Abednego, saudara tahu ceritanya. Sadak, Mesak, Abednego itu menyembah Allah Israel di Babilonia. Dan ketika Nebukadnezar membuat patung untuk menyembah, mereka menolak. Dan mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Dan ketika mereka ingin dimasukkan, mereka berkata, kami tahu bahwa Allah kami sanggup meluputkan kami dari api ini. Tetapi sekalipun tidak, dia tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Dia tetap setia. Ini doa supraterestrial, saudara. Doa yang melampaui apa yang ada di dunia ini. Lagi pula saudara, sebenarnya Alkitab itu mengajarkan dua macam doa. Ada doa yang dikabulkan, saudara. Tapi ada doa yang tidak dikabulkan. Cuman ada dua. Kalau ada orang yang bilang ada tiga, Pak, tunggu dulu. Nah, Tuhan itu enggak nunggu-nunggu, saudara. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu keputusannya, hikmatnya sudah tegas dan jelas. Dia maha tahu. Jadi salah kalau saudara mendengar doa mengubah segala sesuatu. Tidak. Doa tidak mengubah segala sesuatu. Tapi doa mengubah hati kita supaya selaras dengan rencana Tuhan. Itu tujuan doa. Sebab kenapa? Amsal mengatakan begitu banyak rancangan manusia, tetapi hanya kehendak Allah yang terlaksana. Sebab Tuhan tahu apa yang baik buat kita. Amin. Kan dari tadi kita nyanyi Tuhan itu baik kan? Tuhan itu setia. Kalau dia Tuhan baik dan setia, kita percaya nggak bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan kita? Amin nggak? Kita harus percaya itu, saudara. Sebab Tuhan bisa saja terkadang memberikan masalah untuk memurnikan iman kita, saudara. Tuhan mengizinkan masalah supaya kita menjadi dewasa rohani. Tuhan memberikan kita masalah supaya kita mempraktekkan iman kita. Dan itu dia lakukan buat Abraham. Dia lakukan kepada Ayub. Ya, jadi di sini doa yang dikabulkan itu ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Tuhan tahu masa depan apa yang terjadi dan segala potensi yang akan terjadi. Itu sebabnya dia nggak ragu, dia akan jawab atau tidak, begitu. Ya, kalau dibilang tunggu dulu, lihat-lihat dulu, ya itu Tuhan bingung nanti. Ya, dia tahu. Bahkan di Alkitab mengatakan keselamatan sudah dirancangkan sejak dunia belum diciptakan, saudara. Maha tahu. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Ya, kita tampilkan di sini supaya saudara ngerti apa yang saya katakan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Makanya Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Kiranya mungkin angkat cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku. Ya, tetapi ada doa yang tak dikabulkan, saudara. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Supaya saudara tahu ayat-ayatnya jelas, ya. Kita tunggu. Yakobus 4 ayat 2, 3. Nah, 2 sampai 3 ya. Kamu menginginkan sesuatu. Siapa sih yang gak menginginkan sesuatu? Ya kita kan menginginkan semua. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa? Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Selanjutnya, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan. Ya, jadi itu sebabnya ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, ajarkan kami berdoa. Bukan berarti murid Yesus nggak ngerti cara berdoa, saudara. Mereka itu pendoa-pendoa syafaat. Sebelum Yesus memanggil Nathanael, Yesus berkata, sesungguhnya aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Kenapa, saudara? Karena di bawah pohon ara itu adalah pemahaman Yahudi bahwa pohon ara melambangkan Mesias. Jadi mereka itu suka berdoa menantikan Mesias di bawah pohon ara itu. Paulus melihat mereka itu pendoa-pendoa, mereka itu menantikan Mesias semua. Tapi masalahnya mereka bertanya doa yang benar itu seperti apa? Apakah Yesus mengajarkan doa Yabes? Kiranya kan enggak. Betul enggak? Doa Bapa kami, saudara. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kenapa doa Yabes dikabulkan Tuhan? Karena memang itu kehendak Tuhan terhadap Yabes. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah-tanah itu kepada keturunan Israel. Jadi kalau Yabes berdoa untuk tanah itu, memang Tuhan mau itu dan dikabulkan. Kalau engkau meminta dan engkau percaya, maka engkau sudah menerimanya. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi doa Yabes bukan buat kita, saudara. Buat kita doa Bapa kami. Kehendakmu jadilah di bumi dan di sorga, saudara. Supra terestrial. Jadi itu doanya, saudara. Nah, saudara jangan takut. Sebab Tuhan bilang, jangan kamu khawatir apa yang kau pakai, engkau yang makan, engkau minum. Sebab semua itu dipikirkan oleh orang dunia ini, bukan berarti kita nggak peduli kehidupan kita, enggak. Ya, tetapi kita percaya bahwa semuanya itu dalam kendali Tuhan, saudara. Amin. Itu dalam kendali Tuhan, saudara. Kalau saudara bisa semuanya selaras sejalan antara apa yang Tuhan perintahkan, kita percaya bahwa Tuhan juga akan meluputkan kita dari segala rancangan yang jahat, betul. Kita percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kita. Ya, jadi jangan dilupakan. Ini yang dimaksud dengan doa yang supraterestrial. Doa yang membawa pujian, doa yang membawa kemuliaan bagi Allah. Doa yang mengatasi dunia. Doa yang melampaui akal dan hikmat dunia, saudara. Dan semua ini hanya dapat dicapai kalau kita memiliki pengetahuan yang benar. Kalau kita memiliki segala macam pengertian. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah berhenti belajar Alkitab, saudara. Jangan pernah berhenti membaca Alkitab, saudara. Pelajari itu dan mengerti Alkitab, saudara. Firman Tuhan, Dia yang memberikan saudara kekuatan, hikmat, pengertian untuk dapat memilih mana yang superior. Sehingga semua itu suci, murni, tulus, tidak bercacat pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin, saudara. Maka itu belajar, saudara. Ikut program-program IHOT, saudara. Jadi iklannya, saudara. Pokoknya ikut, saudara. Ya, apa yang bisa saudara pelajari. Supaya saudara semakin lagi bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa.